Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umrud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Mengharap Ridhomu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah begitu banyak memberikan kita nikmat selaku hamba-hambanya, mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat berkeluarga, nikmat bersilaturahmi, hingga nikmat yang paling tinggi yaitu nikmat iman dan Islam. Akan tetapi banyak di antara kita yang sering lupa terhadap nikmat yang Allah berikan. Bahkan banyak pula manusia yang menyalahgunakan atas nikmat yang Allah telah berikan. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita? Untuk itu telah hadir bersama kita Al-Ustadz Husni Idrus LC MSI yang nantinya akan memberikan tausiahnya mengenai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tuntutan Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang telah dibacakan oleh Ibu Sri Wahyuni Abdullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya Ustadz, tema pembahasan kita kali ini mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ustadz, sering kita mendengar kewajiban kita untuk selalu bersyukur. Dalam kondisi apapun, baik susah maupun senang, kita harus dituntut untuk bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal fadlu lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema menarik untuk kita bahas, dan ini sengaja diangkat karena ada dua golongan manusia yang hidup di dunia ini. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, dan kontranya adalah orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan perbincangkan dan kita akan diskusikan dua kelompok ini, sehingga ini insya Allah bagian daripada pengantar untuk kita bisa beramal dengan amalan yang lebih baik. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau itu pertanyaan yang diajukan, maka jawabannya karena kita telah diciptakan oleh Allah dengan begitu banyak nikmat. Jadi dalam ayat-ayat tentang syukur itu identik dengan satu respon positif seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sahibun ni'mah. Jadi minal adna ilal a'la. Syukur itu dia berangkat dari status kemanusiaan manusia yang rendah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tinggi, sehingga dia identik dengan suatu pemberian Allah yang direspon dengan syukur kepadanya. Oleh para ulama, para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat tadi,
Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Dan yang kedua, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan melakukan kekufuran. Apa maknanya? Oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan syukur itu dipetakan menjadi 3, Bu. Yang pertama ada yang disebut dengan asyukru bil qalbi. Asyukru bil qalbi adalah ungkapan rasa syukur yang berangkat dari hati sendiri. Maknanya apa? Al-i'tirafu bi ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menerima nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, materi maupun non materi, ada keyakinan mendalam, ada kesadaran mendalam bahwa nikmat yang kita terima, yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita minum dan kita manfaatkan itu, dia adalah bagian takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang datang dari Allah melalui fasilitas manusia yang menjadi sebab dan akibat. Dari kesadaran ini, orang tidak akan mengatakan, kalau dia mengatakan bahwa nikmat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mengatakan hasil ini hasil keringatku, tidak. Artinya, di satu sisi memang ibu kerja, bapak ibu kerja, dan hasil kerja itulah nikmat yang kita terima. Tapi yang menggerakkan bapak ibu beraktivitas, yang menggerakkan orang bisa kerjasama, yang menggerakkan dan mengantarkan nikmat itu sampai bisa dikonsumsi oleh kita memanfaatkan, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah san rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, asyukru bil qalbi, yang pertama, tahapan pertama, pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa apa yang dia terima hari ini bukan murni dari dia, keringatnya, tapi ini adalah garis takdir yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, ada yang disebut dengan asyukru bil lisan. Tadi hati, pengakuan. Kalau yang kedua ini, simbol rasa syukur kita kepada Allah, yaitu kita simbolkan dengan lisan. Lisan itu dan lidah. Biar cuma mau bilang alhamdulillah, ya. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji itu kita simbolkan dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Sampai Nabi mengatakan, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan hamdalah itu dia bisa memenuhi timbangan kebaikan dan bisa memberatkan kebaikan kita, ya, daripada perbuatan-perbuatan dosa kita. Maka apa maknanya? Kalau kita asyukru bil lisan, kita tahu bahwa setelah kita akui bahwa ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita lanjutkan dengan fase yang kedua, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Apa maknanya? Di Gorontalo, Bu, secara khusus, itu kan mau dunga itu dalalat patal itu sekolah, ya. Saya mohon maaf karena ini konteksnya Gorontalo. Jadi kadang kita tanya, Allah habar lipa, rata-rata jawaban Gorontalo biasa. Besok ditanya, Allah habar lipa, biasa. Lusa ditanya, Allah habar lipa, biasa. Om luar biasa. Kapan kita luar biasa? Anak TK itu diajar oleh gurunya, dia ucapkan luar biasa, Allahu Akbar. Kita ditanya, jawaban kita biasa. Kenapa kita bilang biasa? Karena orang melihat bahwa nikmat itu yang dia hadapi hari ini. Jadoi, tidak ada uang misalnya, jadi katanya hanya biasa. Sementara dia hidup, bangun dari tidur, tidak semua orang bisa hidup. Orang berharap dari semalam bisa hidup hari ini, Bu, ya. Kita yang tidak berharap hidup, ucapan syukur kita sesudah bangun tidur kita dituntut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada yang berharap hidup hari ini, tapi nyawanya telah dilepas, diangkat oleh Allah sebelum subuh. Kita tidak berharap kita bisa bernapas hari ini. Kenapa kita bilang biasa itu? Apa hidup ini biasa, jamaah san rahmati Allah? Maka jamaah san rahmati Allah, asyukru bil qalbi, asyukru bil lisan, mengucapkan alhamdulillah adalah bentuk simbol kesyukuran kita kepada Allah. Ganti kebiasaan lama, bongkar kebiasaan lama, ganti kata biasa dengan alhamdulillah. Hanya masalahnya kalau baku dapat kita, Bu, satu majelis, Allah barli ibu, jawaban kita sudah alhamdulillah. Masalahnya akan ada masalah ketika berhadapan dengan orang tidak satu majelis. Lompu mau dunga tepatan, Allah barli ibu, biasa, jamali ibu, imo oingo olio itu biasa. Dia akan marah karena kita ajar. Sehingga caranya adalah biar dia tidak tersinggung,
dan tidak kita arahkan, kita tidak ajarkan, tapi secara otomatis akan berubah kata biasa dan alhamdulillah. Caranya apa? Ganti pertanyaan dengan walolo habari. Karena walolo habari pas jawabannya biasa. Jawabannya biasa. Mau ganti dengan apa? Ada pertanyaan dari saya, biar Bapak Ibu, biar dia tidak menuntut dia alhamdulillah, otomatis keluar alhamdulillah. Apa itu? Kalau pertanyaan walolo habari, jawabannya biasa. Tapi kalau pertanyaan kedua ini, pasti otomatis alhamdulillah, biar dia tidak sholat. Coba saya tes sama ibu-ibu. Ibu-ibu, sesehati ibu-ibu? Alhamdulillah. Kata sesehati itu menyelamatkan dia dari kata biasa. Ya, tapi walau habari jawabannya biasa. Ya. Yang ketiga, saya kira ini teori penerapan, teori penerapan. Yang ketiga, asyukru bil aman. Jadi asyukru bil qalbi, hati pengakuan. Asyukru bil lisan, alhamdulillah. Yang ketiga adalah asyukru bil amal. Syukur kita dengan perbuatan. Quran surat Al-Kautsar 3 ayat. Itu konsep syukur dalam Quran. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah berikan kepadamu wahai manusia nikmat yang begitu banyak. Cara syukurnya ya Rabb, 2 katanya. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikan solat untuk Tuhanmu. Wanhar, dan korbankan harta. Sebahagian harta itu. Jadi orang solat adalah orang yang bersyukur. Tidak solat adalah orang kufur. Dapat nikmat kemudian dibagikan. Ada zakat, ada konsep sedekah, ada ada infak dan seterusnya. Ada bagian orang lain, pemberian sedekah, zakat, infak tadi, itu wujud bahwa ibu lagi bersyukur kepada Allah. Dapat nikmat tidak sholat, dapat nikmat tidak zakat, itu artinya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jawaban kenapa kita harus bersyukur, karena kita telah diberikan oleh Allah segalanya dari begitu banyak nikmat. Tadi disampaikan, ada nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman dan Islam. Saya kira ini pengantar untuk memprovokasi ibu-ibu untuk bertanya. Iya, menarik sekali pembahasan kita kali ini, Ustaz. Semoga kita di sini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan ya Ibu ya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita dan akan dibuka juga sesi tanya jawab nantinya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Mengharap Ridhomu. Insyaallah. Mengharap ridhomu, insya Allah. Nah ini Ustadz, Allah subhanahu wa ta'ala Ustadz telah memberikan peringatan tegas terhadap hamba-hambanya bagi yang kufur atau tidak mau bersyukur nih Ustadz. Sebagai seorang muslim, apa saja yang harus kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah? Baik, pertanyaan kedua menarik sekali. Apa tips seorang muslim yang telah menerima nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bersyukur atas nikmatnya. Pertama ibu-ibu sekalian, dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa asyukru lillah, syukur itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bersyukur, maka syukur itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah. Bagaimana tips kita menampakkan bahwa kita syukur kepada Allah? Ada 2 kondisi manusia, 2 psikologi manusia yang selalu bermain dalam hidupnya dari awal kehidupannya sampai akhir. Yang pertama, ada kondisi manusia saat dia senang, lagi senang. Ya, indikasi senangnya bisa karena ada uang atau tidak ada uang, tapi dia bisa makan dan semuanya. Ada kondisi manusia saat dia senang. Yang kedua, ada kondisi manusia saat tidak senang. Lagi ada ujian, lagi ada musibah, lagi ada bencana, dan seterusnya. Tidak ada alternatif ketiga, Bu ya. Hidup ini hanya 2. Kalau bukan senang, susah. Kalau bukan tertawa, pasti menangis. Dan itu kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini kita senang, besok awas susah. Ya. Besok susah, lusanya pasti senang. Karena dia berganti seperti ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan saat senang biar tidak tergiur dengan senang, dengan harta yang banyak, biar tidak tergiur. Rasulullah rem dengan apa? Dengan zikir waktu senang.
zikir itu wujud syukur. Ya, Ustadz, alhamdulillah anak-anak saya sehat. Saya sehat. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, aktivitas. Tidak ada yang sakit. Tipe itu saya sehati, anak-anak, dan seterusnya. Maka dalam keadaan senang, Nabi ajarkan, biar tidak tergiur kalian dengan kesenangan itu, ya, maka ucapkan zikir waktu senang sebagai bentuk kesyukuran. Zikirnya apa? Biasakan membaca alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Itu zikir waktu senang. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua disempurnakan oleh Allah. Bu, hati-hati. Kalau kita tidak baca ini, kesenangan yang Allah berikan sebenarnya sesungguhnya dia hanya sementara. Kita tergiur, kita tenggelam dengan kesenangan itu. Dalam Quran Allah katakan ya, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Andaikan semua keinginan manusia kami penuhi, maka pasti banyak kerusakan yang dibikin. Kita ini Ustadz, saya punya, alhamdulillah usaha saya luar biasa. Itu baru usaha yang Allah kasih. Belum anak-anak dikasih sekolah. Belum yang lain kita dikasih. Hanya satu saja manusia diberi kekayaan oleh Allah, dia sudah bukan bikin kerusakan. Kenapa? Dia bikin kerusakan, tidak bersyukur, mendalimi orang lain, rizkinya lancar, tapi bagian daripada kezaliman dia. Maka bagaimana kalau Allah berikan semua? Maka caranya merem itu, biar kita tidak mendalimi orang lain saat menerima nikmat. Maka jangan lupa doa yang diajarkan Nabi atau zikir syukur. Bacaannya adalah alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Tidak hafal, jahapali Arab beliau Ustaz. Pakailah bahasa lo Indonesia. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya dia sempurnakan segala aktivitas atau pekerjaan saya. Tidak tergiur dengan nikmat, tapi direm oleh zikir kepada Allah. Yang kedua, kondisi manusia diuji oleh Allah. Ujian, musibah, terkadang malapetaka. Biar tidak berlebihan nangisnya, biar tidak berlebihan sedihnya, biar tidak berlebihan susahnya Bapak Ibu, maka direm oleh Nabi bahwa bisa saja ujian yang ditimpakan oleh Allah, musibah ditimpakan oleh Allah, itu bagian daripada Allah, cara Allah untuk mengampuni dosa ibu. Ma min muslim idza asabahul ghammu wal hammu. Siapa saja dari seorang muslim, ketika dia sakit, ketika kegelisahan, ketika dia ada kesusahan, ada persoalan, illa kaffarallahu bihi min sayyiati. Kesusahan yang dia terima itu cara Allah menghapus dosanya. Jadi artinya musibah kita lihat bukan lagi musibah, tapi kita bilang musibah itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berlebihan menangis. Kita tidak berlebihan sedih. Kenapa? Karena rencana Allah Subhanahu wa taala kemungkinan ada hikmah di balik itu. Ya, setelah meninggalnya saudara kita, Allah gantikan dengan nikmat yang baik. Setelah hangusnya rumah kita mungkin kebakaran, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka seorang muslim melihat saat kondisi seperti itu, saat susah, biar dia tidak terlena dengan kesusahannya, maka direm oleh Nabi dengan doa ketika susah. Apa doanya? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu doa yang kedua. Segala puji bagi Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, kalau senang, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus. Terima kasih ya Rabb, kau telah menyempurnakan semuanya. Ketika diuji, segala puji bagi Allah yang menciptakan yang baik dan yang tidak baik. Kita ini disinggung oleh Allah dalam Quran. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang kelihatan saleh, kelihatan syukur saat apa? Saat dia susah. Waktu sehat tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi awas dia mau ngotot. Saat dia sakit menarik kamar mandi, la ilaha illallah. Ini yang susah. Dia mau ngotot. Ya, di saat kondisi corona seperti ini, banjir kemarin, Masya Allah, saat belum ada banjir, orang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Saat ada banjir, Ustaz, saya tidak tahu mau tidur di mana. Kenapa? Saya tenggelam semua rumah. Akhirnya pindah mengungsi ke masjid. Lo dunggal tamirul masjid darat tinggi Allah. Apa dia bilang? Banjir mahin awamai pol. Kan susah kita di situ. Mendekati masjid saat susah. Sementara di luar daripada itu, Masya Allah. Saat dipukul ombak, Ustaz ya. Dipukul ombak di lautan, dia naik kapal. Masya Allah. Dia bilang, kalau saya selamat, saya mau puasa, saya mau sedekah sampai di sana. Dipukul terus pukul. Ternyata Allah selamatkan.
Sampai di darat dia selesai, dituntut oleh temannya. Kau bernazar harus sedekah, harus mau kasih zakat, karena Allah selamatkan dari tsunami di laut tadi. Apa yang dia bilang? Yang di laut jangan bawa-bawa di darat. Subhanallah. Maka jamaah san rahmati Allah, jadi teori kesyukuran dalam Al-Quran tidak sekedar teori, tapi bagaimana penerapannya, ya? Bagaimana aktivitas seorang hamba yang wujudnya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Iya, luar biasa sekali, menarik sekali ini pembahasan Ustadz, dan sepertinya sudah ada pertanyaan. Oke, dibuka sesi tanya jawab. Satu pertanyaan saja. Siapa yang ingin bertanya? Ya, mulai dari mana? Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Yuningsi Mustafa dari Majelis Taklim Al-Misbah DB1. Mau tanya Ustadz, berbicara tentang syukur nikmat, memang banyak sekali firman-Nya dalam Al-Quran. Misalnya dalam Ibrahim ayat 7, di mana la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang, di zaman modern yang apa-apa serba handphone. Nah, misalnya ada yang bersyukur nikmat tapi mengaplikasikannya dalam bentuk teknologi. Misalnya ia mendapatkan kenikmatan yang memang luar biasa sampai-sampai dia posting melalui handphone. Nah, yang jadi pertanyaan saya saat ini, apakah cara kita untuk memposting di handphone itu tidak akan mengurangi nilai pahala yang kita berikan, yang kita akan dapatkan? Itu tergantung mengenai syukur nikmat itu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz, langsung Baik, dijawab. dalam Al-Quran akhir surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah boleh dicerita. Motivasi cerita itu harus cerita tadi harus isinya, dimensinya motivasi. Berbeda kalau kita ceritakan tapi ingin dipuji orang. Pamer, iya. Misalnya pamer toh? Ya. Bu, misalnya kita yang di manasik haji dan umroh. Saya biasa bawa jamaah. Baliknya saya harus sosialisasi, Bu, gagap itu haji wa umroh. Jadi ibu tidak mau berangkat rugi. Di sana modelnya begini. Menceritakan itu dalam rangka apa? Memotivasi orang biar haji dan umroh. Itu luar biasa. Tapi kalau dia datang dengan cerita, datang dengan tulisan yang kemudian ada nilainya di sana, ingin dipuji orang misalnya, ingin diriakkan amalan itu, ini yang tidak masuk dalam bentuk syukur sesungguhnya. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya tergantung orang. Kalau dia posting misalnya ada nikmat, itu bentuk wujud syukurnya, wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ikut wisuda. Anak ibu ikut wisuda. Ya, maka cara bersyukurnya biar ada ingat-ingat anak-anak ini pernah bawa wisuda, mau bikin fotonya 10x10, tempel di dinding. Apa itu riya? Hanya bentuk syukur kita kepada Allah. Yang tidak benar, semua bikin kamar ini foto 10x10, tempel di dinding, biar orang masuk kamar lihat memang anak saya sarjana. Nah, ini orientasinya beda. Ya, jadi kembalinya kemana? Kembalinya ke hati. Kalau memposting sesuatu, ya, memposting sesuatu karena nilainya motivasi, boleh. Tapi kalau niatnya ria, nah ini yang masalah. Maka oleh karena itu, siapapun yang ada usaha, ya, ada nikmat yang Allah berikan, sekedar ucapkan alhamdulillah ada nikmat Allah. Ya, jangan posting sesuatu kemudian anak memang jago. Ya, memang kalau bukan saya ini dan seterusnya. Ini bukan lagi motivasi, tapi ini adalah meriakkan amalan, ya. Terutama bagi ibu-ibu yang punya usaha saya kira boleh. Yang sangat dikhawatirkan itu yang diposting ada hal-hal yang sifatnya ibadah. Hal-hal yang sifatnya ibadah. Misalnya lagi haji baru bilang foto kamar anak di Ka'bah. Ya, bukan hanya foto, siaran langsung. Kan ada yang begitu, lagi tawaf siaran langsung. Itu tidak boleh. Tapi setelah haji, setelah umroh, mau pergi di Jabal Rahmah, foto kamari. Jabal Rahmah itu ingatan, bahwa saya pernah Jabal Rahmah. Toh? Tidak boleh. Coba foto kamari, posting, anak mau posting, saya lagi takbir depan Ka'bah. Suruh posting, baru suruh edit, baru kirim. Nah, ini tidak, ini ibadah. Tapi kalau dalam momen misalnya, momen tidak dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang bisa mengingatkan kita akan kegiatan
ya, dengan niat memotivasi orang untuk belajar, memotivasi orang untuk bekerja, memotivasi orang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, saya kira sah-sah saja. Saya kira begitu. Iya, sudah paham, Bu. Iya. Nantinya sesi tanya jawab saya akan lanjutkan. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Mengharap Ridhomu. Ya Allah. Mengharap ridhomu. Insya Allah. Ya Ustadz, sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab ini Ustadz, saya dapat pertanyaan dari nomor WhatsApp ini Ustadz, dari 0852 821 36 sekian. Nah ini Ustadz, salah satu akhlak dan adab yang diajarkan dalam agama Islam adalah mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, masih banyak di antara kita yang memandang bahwa nikmat itu dalam bentuk materi, seperti harta, jabatan, dan lain sebagainya. Ini bagaimana Ustaz, pandangan Ustaz? Ya, dalam bahasa Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa mendatanya. Sebagian menafsirkan, menerjemahkan, jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Hitung dan hitung. Kalau saya tidak, jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu mendatanya. Mendata itu lebih akurat daripada menghitung. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau dia menghitung juga terakhir, wa in ta'uddu nikmat Allah la tu'adduha. Kamu tidak bisa menghitungnya, tapi la tuhsuha. Tuhsuha itu lebih akurat daripada menghitung. Tidak ada satupun yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satupun ya, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya laukanal bahr, ya, andaikan lautan itu jadi tintanya, semua pepohonan itu menjadi pulpennya untuk menulis nikmat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka habis tinta itu, habis lautan itu, habis pepohonan menjadikan pulpen itu, dan nikmat Allah masih tersisa. Sehingga kalau keyakinan kita bahwa sekecil apapun hidup ini adalah nikmat, maka di setiap kondisi kita bersyukur kepada Allah. Tadi ada golongan tadi, yang kedua tadi, dia hanya menganggap bahwa nikmat itu yang sifatnya materi. Kalau dia, Masya Allah, kalau dia dalam keadaan sakit, dia katakan, saya tidak ada nikmat. Karena dia menganggap bahwa nikmat itu sehat. Padahal dia lagi hidup. Ya, karena pada saat dia hidup. Jadi Rasulullah mengajarkan bagaimana bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus dipahami bentuk materi saja, tapi dalam bentuk aktivitas apa saja. Bersyukur ibu lagi sakit, bersyukur orang yang sakit gigi karena ada, bersyukur orang yang sakit gigi satu, ya, karena ada yang ditimpa oleh Allah musibah yang sakit dua. Ya, bersyukur yang sakit dua karena ditimpa oleh Allah tiga. Bersyukur yang sakit tiga karena ada yang ompong. Kan ini bentuk syukurnya seperti itu. Ibu yang naik mobil bersyukur. Kenapa? Karena ada yang naik motor. Yang motor juga bersyukur. Alhamdulillah dongko taya-taya motor. Kenapa? Walau tato sepeda Atima 2020 dia dongko tato sepeda. Ya, yang di sepeda juga bersyukur. Alhamdulillah masih pakai sepeda karena ada yang jalan kaki. Jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur. Alhamdulillah masih bisa jalan. Ada yang so stroke. Bola hula-hula atau ya. Bersyukur yang duduk karena apa? Orang yang duduk juga masih hidup. Ada orang yang sudah berbaring. Bersyukur yang berbaring karena masih bisa sholat. Karena ada yang berbaring tapi so tidak bisa sholat. Ya, bersyukur yang masih bisa bernapas karena ada yang so tidak bisa bernapas. Undur ilaman, kalau melihat dunia, lihat yang di bawahnya. Ilaman asfala minkum. Kalau dunia, lihat yang di bawah, Bu. Ya, oh alhamdulillah saya karena ada yang di bawah. Undur ilaman fauqakum. Kalau umur akhirat, lihat yang di atas. Wa amali mengadi. Ya. Kenapa oma itu yang umurnya 60 tahun bisa ngaji one day one juice satu. Saya muda, kenapa saya tidak bisa? Di situ yang fastabikul
khairat. Kenapa dia bisa? Saya tidak bisa, dan seterusnya. Dalam urusan akhirat, lihat yang di atas. Urusan dunia, lihat yang di bawah. Kalau itu kita punya jiwa, Bu, kita sesungguhnya orang paling kaya sedunia. Ya, kita adalah orang yang paling terbuka sedunia. Kita adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, caranya adalah mau kondisi senang, kondisi tidak, tetap alhamdulillah. Karena itu bentuk kekayaan kita. Jadi ibu merasa ridha, ikhlas menerima bima qasamallahu laka, apa yang Allah takdirkan dan nikmat Allah, merasa ridha, takun agnan nas, maka ibu sesungguhnya adalah orang yang paling kaya sejagat, sedunia. Tapi kalau tidak merasa ridha dan apa yang Allah berikan, masih ingin sesuatu yang lebih, maka sesungguhnya kita adalah orang yang paling fakir, orang yang paling miskin sedunia. Saya kira gambarannya begitu. Nah ini Ustadz, apabila seseorang Ustadz lagi mendapatkan rezeki dan rezekinya itu sebagiannya disedekahkan, apakah itu bagian dari wujud bersyukur Ustadz? Iya, itu yang saya sampaikan tadi. Fasholli li rabbika wanhar. Setelah wujud syukur itu ada dua. Yang pertama dengan perbuatan sholat, dan yang kedua wanhar. Jangankan pemahamannya itu syukur, hak yang ada dalam harta kita itu, itu bukan milik kita kan? 2,5% misalnya, itu bukan orang pemilik, Bu. Kalau yang 2,5% itu atau bagian daripada harta orang lain yang seharusnya kita sedekahkan, kita nikmati itu, kita makan dan jadi darah daging, itu ostrok. Ya, kenapa? Karena ada harta orang lain. Ada harta orang lain. Ini penelitian tentang stroke bukan karena pola kesehatan yang salah, bukan pola istirahat yang salah, pola kerja yang salah, tidak. Ada dimensi, ada faktor X dalam matematika yang harus dicari. Kenapa? Bisa saja ada harta orang lain yang jadi darah daging kita. Ya, orang sakit hati, orang tidak bisa tertidur, kita tidur dengan hartanya. Maka jamaah san rahmati Allah, penyakit itu bisa saja disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Maka caranya mengeluarkan sedekah, ya, mengeluarkan apa lagi? Zakat, mengeluarkan infak, bagian daripada syukur kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah solat untuk Tuhanmu dan berkorban. Berkorban apa? Kalau kurban, ya hewan kurbannya. Kalau harta, maka ada zakatnya, maka ada infaknya, maka ada sedekahnya. Bagian daripada orang lain yang haram kita nikmati. Dalam bahasa Quran, khudz min amwalihim sadaqatan. Pergi ambil itu sedekah, pergi ambil itu zakat. Bukan kalau boleh ambil, tidak, pergi ambil, disuruh jemput itu, Bu. Subhanallah. Nah, sekarang tidak ada polisi yang datang, tidak ada pemerintah yang datang, assalamualaikum, tidak. Tapi minimal jadi kesadaran kita bersyukur dengan cara bersedekah. Saya kira seperti itu. Menarik sekali. Dan sepertinya untuk sesi tanya jawab kita buka 3 yang ingin bertanya, silakan. Dari mana dulu? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atin Bilalea dari Majelis Ta'lim Nurul Qalbi Desa Lamahu, Kecamatan Bulangu Selatan. Ya. Tadi Ustadz telah menyentil bahwa kita membiasakan mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi terkadang di kita Alhamdulillah itu sekedar di bibir saja. Tapi Alhamdulillah kami terbiasa dengan Alhamdulillah itu. Tetapi mungkin di sebagian besar Alhamdulillah itu hanya biasa saja, hanya di bibir saja, formalitas. Nah, apa ini menjadi kekufuran, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menyebutkan begini, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi memodel apa kita, Bu? Memodel postur seperti apa? Allah tidak melihat itunya. Yang Allah lihat adalah kesesuaian antara antara bahasa hati dan bahasa lisan. Bahasa lisan itu bisa ditebak oleh manusia bahwa dia lagi mengucapkan syukur. Tapi bahasa hati tidak ada yang bisa mendeteksi dia kecuali Allah. Ketika ucapan alhamdulillah hanya formalitas, maka itu adalah kemunafikan dalam tindakan. Kemunafikan dalam tindakan. Tapi kalau ucapan lisan itu adalah simbol daripada isi hati, maka adalah kejujuran yang sesungguhnya.
Maka seorang muslim jangan sampai zikir-zikir seperti ini bopolami usul kali. Ya, karena biasa lihat itu. Nah, ada pesta ya, insyaallah. Ya. Pakai insyaallah, dia pakai insyaallah tapi ternyata jatuh pesta. Tapi pakai insyaallah. Ini zikirnya tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Bakar gedung pemerintah, demo pakai Allahu Akbar. Kan ada? Allahu Akbar. Pakai Allahu Akbar baru membakar, kan tidak connect, Bu ya. Ya, begitu juga alhamdulillah. Ada Allah bismillah. Ya. Sama dengan orang yang mencuri, dia delokado tuh. Huida dengan temannya ambil manggali opa, baru pas dia petik mangga dia bilang bismillahirrahmanirrahim. Tuangnya ya. Ini tidak connect. Al kalimatut thayyibah, kalimat yang mulia harus di tempat yang mulia pula. Maka alhamdulillah, jangan sekedar formalitas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya mencairkan suasana, tapi tidak berangkat dari hati yang ikhlas yang sesungguhnya. Ingat, yang Allah tidak melihat sesuatu yang kita ucapkan, tapi yang Allah lihat adalah sesuatu yang ada dalam hati kita. Jujurlah kita mempotuawa antara lisan dengan hati kita. Saya kira begitu. Iya. Sudah paham, Bu? Iya. Silakan yang ingin bertanya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarce Tumulo dari Majelis Ta'lim Al-Misbah, Kelurahan Dembe 1. Setelah mendengarkan pencerahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku pasti pedih. Saya berpikiran, Pak Ustadz, dengan adanya penyebaran COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang ini, apakah ini merupakan azab yang terkait pada hadis ayat 7 dari surah Ibrahim? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Langsung Ustadz jawab. Baik, pertanyaannya menarik. Iya. Menarik perhatian. Ya, apa hubungan antara Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dengan COVID-19? Ya, virus yang mematikan. Apakah karena ini azab? Ya, pertama Bu, musibah itu terjadi disebabkan karena dua hal. Ada namanya faktor alamiah, natural, ya, alamiah. Alamiah itu memang hujan mau turun. Ya, ada faktor alamiah, hujan mau turun. Kemudian menyebabkan banjir. Kenapa jadi banjir? Karena tidak ada saluran. Karena tidak ada penampungan. Maka secara alamiah dia terjadi dan menyebabkan banjir. Oke, itu satu. Yang kedua, alamiah juga tidak secara alamiah terjadi. Alam ini dia menurunkan azab, ya. Tapi juga disebabkan karena alamiah perbuatan manusia. Quran menyebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan terjadi di daratan dan di lautan gara-gara apa? Bukan alamiahnya alam. Tapi apa? Karena tangan-tangan manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau alamiahnya, kenapa gempa terjadi? Terjadi gesekan memang. Ya, kenapa tsunami terjadi seperti di Palu, seperti di yang tanah berjalan itu? Karena memang daerahnya daerah apa? Daerah yang sensitif, daerahnya yang setelah dilihat dengan satelit dan seterusnya, memang bukan potensi kehidupan manusia. Ya, ada istilah-istilah dalam ilmu lingkungan itu. Itu yang pertama, secara alamiah dia terjadi. Secara alam karena disebabkan oleh alam, dan yang kedua, dia disebabkan karena tangan manusia. Yang kedua, dia tidak terjadi secara alamiah, tapi karena ada faktor yang berikutnya. Apa? Ada faktor kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena kekufuran manusia atas nikmat itu. Ya, tadi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Pernah dengar cerita negeri Sabah di Quran surat Sabah?
negeri yang diberi gelar oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi setelah itu karena kufur nikmatnya, maka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah berikan kepada negeri itu. Itu artinya bisa saja musibah itu terjadi bukan karena terjadi secara alamiah, tapi karena dosa manusia yang kemudian mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini COVID-19, Bu, ini masih banyak prediksi. Ini disengaja oleh manusia untuk membumi hanguskan ekonomi global, ya. Dan yang kedua, atau ini memang undangan manusia yang mengundang dengan perbuatan dia. Hari ini belum ada penelitian yang akurat yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah konspirasi atau dia terjadi secara yang hari ini diyakini bahwa dia terjadi secara alamiah. Tapi ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika ini dilakukan oleh manusia karena dosanya, jelas dalam hadis Nabi. Rasulullah SAW mengatakan, lam tadharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja. Jika dosa-dosa besar sudah dilakukan oleh manusia, dosa besar itu bukan dosa kecil ya. Hatta yu'linu biha, dosa besar dilakukan manusia tanpa malu-malu. Illa fasha fihimut ta'un wal auja. Kalau itu dilakukan tanpa malu-malu, maka kami datangkan virus. Maka datangkan wabah, kami datangkan virus yang mematikan disebabkan karena perbuatan manusia itu. Maka Nabi SAW mengatakan, satakunu fitanun, akan ada wabah, akan ada virus. Tidak menyebutkan corona ya, tidak menyebutkan. Kemudian ya Rasulullah, ya, orang yang al-qaidu khairu minal qaim. Orang yang duduk masih lebih aman dari yang berdiri. Duduk ini maksudnya ini social distancing. Orang yang menetap ya. Al-qaim khairu minal mashi. Orang yang berdiri masih lebih aman daripada yang berjalan. Orang berjalan masih lebih aman daripada yang jalan-jalan. Nah, dalil ini yang kemudian dipahami ini social distancing yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang duduk masih lebih aman dari yang berdiri, berdiri masih lebih aman dari yang jalan masih lebih aman daripada yang jalan-jalan. Jalan-jalan itu tolong kalau, wahea, duduk-dua. Ya, ini subhanallah Nabi mengatakan seperti itu. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau virus itu terjadi di zaman kami ya Rasulullah, kira-kira rekomendasinya apa? Apa Nabi bilang? Kunu ahlasa buyutikum. Tinggallah di rumah, tinggallah di rumah, tinggallah di rumah. Hujan lebat terjadi di zaman sahabat, tidak bisa ke masjid. Nabi bilang, azan dan ganti azannya. Apa? As-salatu fi buyutikum. Hayya 'alas shalah diganti dengan salatlah di rumah, salatlah di rumah, salatlah di rumah. Itu hujan. Bagaimana kalau kita virus? Hampir salat jamaah 3 bulan yang lalu, ya, di masjid hukumnya haram. Saya tidak mengatakan haram ya, tapi kalimat ini saya mau nukil. Hampir salat jamaah di masjid disebabkan virus hukumnya haram. Hampir. Hanya tidak ada fatwa haram. Ya, selama ini mengatakan tidak ada klaster masjid. Tapi siapa yang meneliti itu dari masjid juga? Subhanallah. Maka oleh karena itu, amannya kita adalah bagaimana memahami bahwa kalau ini tidak COVID-19 disebabkan karena alamiah, tapi mari kita sadar, Bu, dosa manusia sudah terlalu banyak dan Allah ingin menegur bahwa dosalah yang menyebabkan, ya, dosa perbuatan manusia yang menyebabkan musibah terjadi di muka bumi. Saya kira seperti itu. Iya, sudah paham, Bu? Iya. Nantinya untuk pertanyaan berikutnya kita akan lanjutkan yang ingin bertanya, tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Ini Ustadz, untuk menumbuhkan perasaan syukur Ustadz yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja cara-cara yang untuk bisa kita lakukan Ustadz? Ya, pertama bagaimana kita menyadari bahwa, atau tips bagi seorang muslim biar tumbuh terus semangat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, tipsnya adalah ada yang disebut dengan dalam ilmu tasawuf disebut dengan asyuhud. Asyuhud itu menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaan pada hambanya. Jadi kalau Allah tidak bisa dilihat langsung,
Tapi fenomena alam yang terjadi, dinamika kehidupan sosial manusia, itu yang harus dipahami bahwa orang yang dalam makam syuhud ini selalu dia mengatakan subhanallah. Dia lihat sesuatu, masya Allah. Dia lihat sesuatu, Allahu Akbar. Dia lihat yang spektakuler, la haula wala quwata illa billah. Dia lihat sesuatu, dia bilang sadaqallahul azim. Ketika dia ditimpa musibah, dia tidak akan mengatakan bahwa Allah lagi menyiksa dia, tidak. Tapi dia akan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dia dalam posisi syuhud. Syuhud itu apapun yang terjadi, semangat syukurnya tetap ada. Ya, semangat syukurnya tetap ada. Nabi Ayub alaihi salam tidak ada hamba yang diuji oleh Allah seperti Nabi Ayub alaihi salam. Rontok semua badannya, Bu. Disebabkan karena penyakit besar. Yang dia minta kepada Allah, bukan ya Allah sembuhkan, tidak. Dia tidak minta sembuhkan. Ini tingkat makamnya luar biasa. Masya Allah. Dia katakan, Masanid dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya lagi ditimpa kesusahan, musibah besar. Dan engkau maha rahman dan maha rahim. Kemudian istrinya bilang, coba minta kepada Allah biar sembuhkan. Apa yang dia katakan? Saya malu kepada Allah minta kesembuhan. Kenapa? Waktu saya sehat masih lebih lama daripada waktu sakit. DP maksud, ya, kalau waktu sakit ini lama dengan waktu sehat, baru itu boleh minta. Ya, misalnya 60 tahun, 30 tahun dia sehat, baru 20 tahun dia sakit, dia masih malu minta sehat sama Allah. Kenapa? Belum seimbang masa tahun sehat dan masa tahun sakit. Sehingga dia hanya berdoa, ya Rabb, kalau memang ini ujianmu, saya bersyukur kepadamu ya Allah. Hanya satu permintaan saya, kalau memang rontok semua badan saya disebabkan karena penyakit ini, jangan pernah kau rontokkan lisan saya ya Rabb. Kalau semua rusak ya Allah, semua rusak ya Allah. Ini ada gai semua. Hanya satu dia minta, jangan rusakkan sesuatu. Apa itu? Lisan saya. Kenapa wahai Ayub? Karena kalau sudah tidak ada lisan saya, tidak ada lagi alat untuk mengucapkan la ilaha subhanallah. Siapa yang bisa, Pak? Maka oleh karena itu, konsepnya biar kita selalu bersyukur kepada Allah, ada yang disebut dengan asyuhud. Selalu ada fenomena, ada orang miskin. Ya, Allah, kita bilang subhanallah. Ada sesuatu yang terjadi, masya Allah. Terjadi pada diri kita, masya Allah, subhanallah. Zikir itu yang membantu ketenangan hati orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itu. Iya. Satu pertanyaan terakhir, silakan yang ingin bertanya. Ada. Dari mana? Sini atau sana? Ustadz pilihnya yang mana, Ustadz? Ya, terserah dong. Oke, dari Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Monarfa dari Majelis Ta'lim Nurul Qalbi. Pertanyaan saya Pak begini Pak, cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan selalu melakukan amal saleh dan beribadah kepada Allah. Dan kita selalu bersyukur Pak. Tetapi Pak, ada yang sudah Allah berikan rahmat, sudah Allah berikan kekayaan yang besar, sudah sukses, tapi mereka Pak tidak mau bersyukur Pak. Sedang ada juga yang miskin Pak, bersyukur beribadah, tetapi tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki apa-apa Pak. Pertanyaan saya Pak, bagaimana Pak itu yang sudah diberikan kekayaan, tapi mereka tidak mau bersyukur Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, jawabannya adalah orang yang tidak bersyukur kembali bersyukur. Orang yang tidak sadar kembali sadar, orang yang tidak mau mengakui nikmat Allah kembali mengakui. Ya, kalau tidak, tiga golongan manusia yang diusir oleh Allah dari muka bumi ini, diantaranya yang tidak bersyukur, cari Tuhan selain Allah atau keluar dari kolong langitku ini kata Allah. Mau kemana? Menade pohwayama de bodong ke pangkuyaman wit. Menade kuandang de bodong ke uanengo wit. Tidak ada. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah, sujud kepadanya, akui segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itu. Iya, paham Ibu. Ya Ustadz, untuk closing statementnya, untuk kesimpulan, disilakan Ustadz sekalian dengan doa bersama. Baik, kaum muslimin wal muslimat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat Provinsi Gorontalo, mari sama-sama di ujung dialog kita pada kesempatan hari ini, tema kita tentang bagaimana bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kami sampaikan bahwa mari sama-sama kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita terima hari ini, baik berupa nikmat maupun ujian dari Allah, semua itu datangnya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, manusia dituntut oleh Allah untuk senantiasa dia bersyukur di dua kondisi. Kondisi saat dia senang maupun kondisi saat lagi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan melupakan dua metode syukur. Membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur hanya pada dua hal. Yang pertama, mari dirikan salat sebagai simbol kesyukuran kita kepada Allah. Dan yang kedua, marilah kita berinfak, bersedekah, dan berbagi dengan orang lain pada kehidupan sosial orang lain sebagai wujud ibadah horizontal dan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua mara bahaya, dari malapetaka termasuk virus corona ini, dan kita berdoa semoga imun kita dikuatkan oleh Allah. Iman kita dikuatkan oleh Allah dan hasilnya imun tambah iman adalah aman, ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma dafa'na al-ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha ma batan. Allahumma ya Allah, Allahumma rzuqna as-sihha wal quwwata wal afiyata was salama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas kesempatan sudah berkenan hadir, dan semoga dengan materi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala menambah referensi untuk pengetahuan Islam kita, dan juga kita semoga menjadi hamba-hamba Allah yang tetap bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa, selaku hamba yang telah begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah, maka sudah sepatutnya kita untuk selalu bersyukur. Bahkan Rasulullah SAW pun tak henti-hentinya untuk selalu berdoa dan berusaha menjadi hamba yang selalu bersyukur atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.